Pemain sepak bola. Sudah disusun strategi bahwa formasi musuh seperti ini, sedangkan formasi teman-teman orang kita sendiri ada di titik biru ini. Di sini. Sehingga dia memberi kode. Biasanya kaptennya adalah kiper karena dia paling tidak lari, dia melihat semuanya. Dia kasih kode, kita pakai strategi ini misalnya. Jadi misalnya saya tunjuk ke kanan, artinya yang menggolkan dari kiri misalnya. Pakai kode. Kiper suka tunjuk ke kanan, artinya dia sedang mengarahkan yang menggolkan adalah yang dari kiri. Dia oper ke sini, ini lari melesat dengan cepatnya. Musuh akan mengeroyok, akan berusaha di seputar ini, dia kira akan kemari, taunya dia melambung ke sini, ini yang masukkan gol. Kalau ada salah jarak, salah oper, yang lain akan turun membantu kan? Kamu kenapa opernya ke sini? Ya kalau namanya dia skenernya ke sini, opernya ke sini, ya ini disambut. Dan ini langsung mengisi sesuatu. Kayak begitu. Karena permainannya akan sangat dinamis nanti di pasar, karena begitu banyak pemain akan masuk, akan merebut porsinya kita. Jadi berdasarkan itu, teman-teman yang diajak nanti untuk membicarakan soal fungsi strategik, itu segera menempatkan diri sendiri. Saya bisa di sini, saya bisa di sini. Gitu ya. Dalam konteks itulah kita mulai membahas ini. Bahwa fungsi strategik yang nantinya KPI strategik itu kita bagi 5 supaya sesuai dengan fungsi utamanya, supaya dia lebih enak beroperasinya, seperti halnya anggota tubuh. Kenapa ada tangan, kenapa ada kepala, leher, badan, dan kaki, pinggang, panggul. Seperti itu. Nah, maka kita bagilah kemarin menjadi yang menangani finance, business development, bicara sales, bicara kegiatan produksi dan area coverage, kemudian bicara produk dan supplier. Karena kemarin ada pertanyaan dari Mas Oki, dari teman-teman yang dikristalisasi masuk ke Mas Oki, kita mulai bahas ini dulu. Coba, KPI strategik utama, ini semua KPI strategik ya, cuman yang utama adalah yang berwarna. Saya lupa mewarnai maximize di sini, dan di borangnya juga lupa dimasukkan. Coba, sekarang pemahaman bahwa produk dan supplier itu bukan R&D dilakukan oleh supplier dan lain-lain, bukan. Ini adalah bagian yang mengurusi produk dan mengurusi supplier. Jelas ya? Sehingga segala hal yang tentang produk dan segala hal yang tentang supplier ada di bawah tanggung jawab beliau. Sekarang kita ingin masuk lebih dalam. Bicara soal maximum value for money. Definisinya adalah apa kira-kira? Bahwa produk ini memiliki maximum value for money. Sehingga si produk dan supplier ini memikirkan gimana caranya supaya produk kita itu. Tentu melalui quality ya, bukan asal murah. Bukan quality yang kelas. Misalnya kalau daging sapi Jepang itu yang Wagyu ya, yang nggak bisa masuk lah harganya. Terus satu lagi affordability. Ini affordability sesuai dengan target market. Tadi saya berbicara dengan salah satu klien, dia menjual sesuatu enak dimakan 27.000. Saya tanya dia, sedangkan dia marginnya yang 27.000 itu bisa sampai 17.000. Saya tanya dia, barang yang sama dengan kualitas yang sama, kalau 27.000 dijual, Anda lakunya sekian. Coba saya cuman ganggu aja, saya provokasi. Kalau Anda lepas dengan harga 20.000 bukan 27.000, kira-kira omsetnya bakal naik nggak? Waduh, dia bilang, naik drastis. Kira-kira berapa persen? Sekian, sehingga margin yang tinggal 10.000, kalau dikali volume yang 4 kali lipat, kan sudah jauh lebih mendatangkan keuntungan kan? Daripada dia bertahan di 27.000.
Itu supply and demand. Coba tes market dulu. Jangan langsung diturunkan harganya. Harganya sudah kadung tetap, bikin diskon aja. Diskon. Ketika pasar sudah baik, diskon. Ini bukan karena pasang harga semula memang perhitungan 27, dipaksakan diskon 7.000, bukan. Tapi karena memang salah pasang harga. Sehingga diskonnya diskon abadi jadinya. Ya. Inilah keterjangkauan konsumen yang akan menimbulkan quantity yang sehat. Tentu dia tetap mendapatkan maximum value for money. Dua utama ini yang kemudian berfungsi untuk memaximize produksi dan area coverage. Ini lupa saya warnain, besok saya perbaiki. Ini adalah merupakan tanggung jawab produk dan supplier. Hal yang sama yang ditanyakan ke saya, sekarang saya tanyakan, kenapa produk dan yang mengurusi supplier disatukan? Di mana purchasing menjadi sini aja ya, produk quality ya. Kenapa produk quality jadi purchasing? Coba kira-kira urusan strategiknya apa? Oh iya. Purchasing adalah purchasing, dia tidak ada urusan sama produk yang harus menjadi maximum value for money dan affordability. Dia sudah beli barangnya. Mau kemudian berjamur, mau enggak, dia tidak khawatir lagi. Jadi produk quality salah satu fungsinya adalah membeli. Jadi dia bukan membeli, dia mendatangkan produk. Dia mendatangkan bahan maklon atau bahan baku yang akan menyebabkan produk ini berkualitas sesuai dengan misi tadi ini. Dengan demikian, itulah yang saya bilang bukan job description lagi, tapi fungsi, peran. Bukankah kita sering kadang-kadang kesel sama anak buah purchasing, kita sudah saking banyaknya membeli, kita serahkan ke staff, staffnya kemudian beli, akhirnya produknya bermasalah karena dia kurang menjiwai. Karena atasannya juga, sudahlah yang penting beli, yang penting stoknya jangan sampai kosong, mau produksi. Dengan disatukan begini, satu atap, maka segala urusan produk yang harus maximize value for money dan affordable dengan kualitas yang stabil, yang bisa memaximize kegiatan produksi dan area coverage, menjadi tanggung jawab dia. Sekarang kita masuk lagi sedikit. Bagaimana caranya dia bisa memaximize ini, produksi dan area coverage, dengan karakteristik affordability dan maximum value for money. Pertama, fitur utamanya dulu ini, maximum value for money dan affordability. Benar nggak dua ini bisa memaximize production dan area coverage? Dia memasukkan barang dan bahan yang ketika diproduksi sesuai dengan fungsi dia akan bisa memaximize area coverage dan kegiatan produksi. Benar nggak? Kalau ini terpenuhi, maka maximize ini bisa jalan. Bahwa fungsi dan peran tarik-menarik antara lengan kanan, lengan kiri, anggota tubuh mulai terlihat di sini. Mulai terasa ya. Sekarang tinggal maximize-nya. Baru bisa di-maximize kalau product turnover-nya masuk. Product turnover artinya berapa produk ini menghasilkan omset berapa. Kalau banyak yang diproduksi untuk masuk ke stok, satu batch produksi, separuhnya stok, hanya separuh terjual. Besok produksi lagi, separuh lagi masuk stok, separuh saja terjual. Berarti produk turnover-nya setengah, 50% saja. Jadi dia harus memaximize ini kan, karena barangnya sering rusak sehingga orang kapok, produk turnover-nya jadi rusak, tanggung jawab dia. Jadi urusan dia adalah memaksimalkan kegiatan produksi dan area coverage. Saya sedikit menyimpang sekarang. Karena ini menyenggol ini, maka saya masuk ke sini sedikit. Produksi, jelas. Semua orang tahu ya. Mengambil bahan mentah, maklon maupun bahan mentahnya, mempersiapkan bla 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 sampai ke packing, sampai ke simpan di gudang, siap kirim. Itu production. Kenapa area coverage? Artinya tercover seberapa jauh area kita. Area-area yang ada disusup sampai sejauh apa. Kenapa menjadi tanggung jawab production? Sama saya bertanya tadi, kenapa produk
yang harus memaximize value for money dan affordability, kenapa dikawinkan tanggung jawabnya digandeng dengan supplier? Tadi supaya produk berkualitas. Supaya dia nggak bilang suppliernya tuh. Dia juga harus research produk supaya bisa memaksimalkan produk turnover, area turnover. Jadi ahli produknya di sini nih. Ahli produknya. Di sini mah pekerja. Banyak kan bukan pekerja gimana ya. Di sini ini lebih monoton sudah, produksi. Yang hasilmu kalau jelek, area coveragemu akan rusak. Mulai bisa merasakan kenapa production dan area coverage disatukan. Jadi kalau produksi dia menghasilkan barang yang tidak sesuai desain ini, maka akan ditolak pasar, banyak reject-nya dan lain-lain, tanggung jawab dia lah. Sehingga bukan asal produksi jadi ya sudah,